saya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus wihara atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk kita bisa sama-sama ya Bapak Ibu sharing Dhamma bersama. Perkenalkan, nama saya Julianti, biasa dipanggil Yanti. Jadi sudah cukup lama saya tidak duduk di sini di Wihara Sasana Dipa. Baru ada kesempatan lagi. Nah, pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, tema yang saya bawakan adalah cintailah dirimu. Nah, kenapa tema ini ingin saya angkat dan ingin saya bahas pada hari ini? Karena saya melihat ya, setiap dari diri kita, banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita bisa berkaca ya pada diri kita sendiri. Dulu mungkin waktu kita masih kecil, masalah yang kita hadapi mungkin masih sepele. Hanya sebatas urusan sekolah, ketika kita dikasih tugas yang banyak, PR yang banyak, guru yang mungkin galak, dosen yang killer, ataukah mungkin juga teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah yang kurang bisa support kehidupan kita. Nah, itu baru masalah-masalah yang sehubungan dengan sekolah kita. Masuk ke fase berikutnya lagi, ketika kita lebih dewasa, kita sudah bertemu dengan dunia kerja, dunia usaha. Nah, di tempat kerja, masalah baru lagi muncul. Ya, kita ketemu mungkin dengan atasan yang sikapnya kurang support ke kita. Kita juga ketemu teman-teman kerja yang mungkin kurang baik sikapnya juga ke kita. Dikasih begitu banyak tugas oleh atasan, tugas-tugas yang deadline misalnya. Nah, itu juga menjadi masalah buat kita. Sebaliknya lagi, buat Bapak Ibu yang punya usaha, ya pasti ada masalahnya tersendiri. Punya staf mungkin yang susah diatur, yang keras kepala, suka absen misalnya, kerjanya tidak becus, ataukah mungkin punya konsumen-konsumen yang susah diajak kerjasama. Misalnya bertransaksi dengan kita, utang dengan kita malah susah ditagih ya. Nah, jadi itu baru di dunia kerja. Lanjut lagi, ketika kita berumah tangga, oke, awalnya mungkin bahagia bersama pasangan. Lama-kelamaan mulai muncul lagi masalah. Masalah dengan istri, dengan suami, susah menerima perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian masalah juga ketika punya anak. Susah diatur mungkin, susah dikasih tahu. Nah, kita pun juga sebagai anak biasa menemukan masalah dengan orang tua kita. Tidak bisa mendengar pendapat ataukah masukan dari kita ya, karena terkadang orang tua juga punya pendapatnya sendiri. Ya, setiap fase dalam kehidupan kita ada semua masalahnya masing-masing. Nah, ada kutipan yang mengatakan bahwa semakin dewasa kita, semakin banyak masalah yang terjadi. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama sependapat? Apakah iya? Semakin dewasa kita, semakin banyak masalah yang terjadi? Saya pribadi iya. Nah, tapi begitu ya hidup. Harus memang kita bisa menerima lah kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, contohnya seperti ini. Di sekolah ada masalahnya, di tempat kerja, di rumah. Nah, bahkan ada juga masalah yang timbul di mana kita susah menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita merasa, oh saya kurang berkecukupan, saya orangnya ini kurang mampu, baik dari sisi materi maupun dari sisi fisik misalnya. Dari sisi fisik bisa saja, oh ya badan saya kurang bagus, kurang sehat, ataukah saya merasa saya kurang cantik, kurang ganteng. Dan kadang juga kita bisa merasa diri bahwa saya ini kurang pintar, tidak sepintar atau sebaik orang lain. Nah, itu pun juga jadi masalah tersendiri bagi diri kita, karena kita tidak bisa menerima
apa yang ada di dalam diri kita. Kita selalu merasa diri kita itu kurang. Nah, masalah timbul lagi di situ. Ketika masalah terjadi, nah, apa dampaknya ke kita? Ya, ini beberapa hal yang mungkin saya lihat dan saya pun juga ada merasakan ya. Ketika kita dihadapkan oleh masalah yang kita rasa berat sekali, apa yang terjadi? Ya pasti kita gelisah lah, susah tidur ya, biasa gitu. Sampai malam pun itu masalah terus dipikir. Nggak mau istirahatin otaknya. Jadinya apa? Konsumsi obat tidur. Biasa seperti itu. Oke, gelisah, kemudian apalagi sakit. Ya, kalau terlalu berat kita pikir masalah ya jadinya kita sakit. Apa yang paling sering? Sakit apa? Mah. Jadi kalau terlalu banyak pikiran, umumnya ya orang sakitnya itu mah. Bahkan ada yang sampai mah akut. Nah, apalagi ketika masalah itu berat kita rasa? Ya emosi kita menjadi tidak stabil ya. Kita jadi suka marah, kemudian sedih juga ada di situ, kecewa juga ada, kecewa ke orang lain, kecewa ke diri sendiri. Kenapa dia seperti ini, seperti itu? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Kenapa? Itu membuat kita marah, sedih, kecewa. Nah, kemudian apa lagi? Yang lebih parahnya kita bisa stres, depresi, ya. Makanya dunia sekarang banyak ya orang yang cari psikolog karena merasa mentalnya sudah kurang sehat. Jadi stres, depresi itu termasuk situasi yang cukup serius. Nah, saya ada tulis di bawah di mana budaya Jepang. Siapa yang pernah dengar terkait Johatsu? Ada yang pernah dengar Johatsu? Nah, Johatsu itu adalah kondisi di mana orang-orang, khususnya di Jepang ya, jadi ini berasal dari Jepang, di mana itu mereka ketika sudah tidak bisa menerima kondisi yang terjadi di hidup mereka, kita sama-sama tahu kalau di Jepang itu mereka punya budaya yang keras. Kemudian disiplinnya juga itu keras. Mereka di sana ketika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau minta berhenti dari pekerjaan mereka, itu dianggap mereka tuh gagal. Dan lingkungan sosialnya seperti itu. Menganggap diri mereka tuh gagal. Nah, karena adanya tekanan sosial yang tinggi di sana, kemudian diri pun juga akhirnya merasa bahwa tidak baik, merasa diri itu kurang. Nah, apa yang dia lakukan? Dia pergi meninggalkan kehidupannya. Jadi Johatsu di sini maksudnya dia pergi, ada yang pergi ke gunung, ke negara lain, meninggalkan semuanya, tidak mau pusing lagi dengan keluarganya, dengan temannya, dengan pekerjaan. Jadi dia meninggalkan semuanya. Pergi berkelana sendiri, hidup dengan dirinya sendiri saja. Nah, selain itu ada juga budaya yang namanya hikikomori kalau di Jepang. Jadi saya belakangan ini agak suka baca artikel yang ada berbau Jepang, jadinya saya sedikit angkat di sini. Nah, ada video yang ingin saya putar sedikit supaya bisa lebih menggambarkan bagaimana sih budaya Jepang yang kedua ini.
Alan adalah fotografer yang meliput dan membuat pemuda Jepang berusia 29 tahun telah mengurung dirinya di kamar selama setahun. Boleh diperhatikan videonya. Menurutnya, dia orang hebat dan bisa melakukan hal-hal luar biasa. Tapi dia tidak selalu berusaha sebaik mungkin. Jelas fotografer Maika Elan yang mengunjunginya. Akoa sering mengubah hobi dan tujuannya dan mengatakan bahwa dia perlahan-lahan tersesat, tambah Elan. Alan adalah fotografer yang meliput dan memotret kehidupan hikikomori di Jepang untuk National Geographic. Selain Fuminori Akoa, ada juga Hiroki Chujo, pemuda Jepang berusia 24 tahun yang telah menjadi hikikomori selama 2 tahun. Chujo bercita-cita menjadi penyanyi opera, tetapi karena dia adalah putra tertua, keluarganya ingin dia bergabung dalam bisnis keluarga. Chujo bekerja di kantor selama setahun, tetapi sangat stres sehingga dia menderita sakit perut. Dia kemudian membandingkan situasinya dengan adik laki-lakinya yang bisa melakukan apapun yang dia suka. Karena kesal, ia menarik diri dari keluarganya dan akhirnya perasaan rendah dirinya meningkat. Chujo mengunci diri di dalam kamarnya selama setahun sebelum orang tuanya memaksanya mengikuti program pemulihan. Hampir sebaya dengan Akoa, pemuda blasteran Jepang Amerika Serikat yang berusia 30 tahun bernama Riki Cook juga menjalani hidup hikikomori. Ayahnya adalah seorang pria Amerika Serikat, sedangkan ibunya adalah perempuan Jepang. Sebagian besar keluarga Riki tinggal di Hawaii, sementara dia tinggal sendirian di Jepang. Riki selalu berusaha untuk menjadi luar biasa, kata Elan, tetapi takut membuat kesalahan. Shoko Uibori, pria Jepang berusia 43 tahun, adalah contoh orang yang telah lama menjalani hikikomori cukup lama. Uibori sudah menjadi hikikomori sejak usianya 36 tahun, dan masih berlangsung setidaknya sampai ia mendapat kunjungan dari Elan dan seorang pekerja sosial bernama Oguri Ayoko. Uibori dulunya merupakan seorang pengusaha, tapi kemudian bangkrut. Uibori lalu mengunci dirinya di dalam kamar selama 7 tahun, menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku. Kamar Uibori penuh dengan tumpukan buku. Uibori hanya keluar rumah di malam hari untuk membeli makanan dan keperluan sehari-hari. Selain Uibori, ada juga Ikuo Nakamura, yang telah menjalani hidup hikikomori selama 7 tahun. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Berhubung videonya terlalu panjang ya, jadi saya tampilkan setengah saja. Intinya yang bisa kita tangkap bahwa dari kisah yang tadi bisa kita lihat bahwa ketika orang merasa dia tidak bisa menghadapi masalah dalam hidupnya ya, kayak tadi bangkrut, kemudian cita-citanya tidak bisa dia capai, orang tua tidak support, apa yang dia lakukan? Dia malah mengurung diri di kamar, melakukan semua hal yang dia rasa dia suka, itu di dalam kamar. Makan, nonton, membaca komik seperti tadi ya. Nah, tapi pertanyaan lebih lanjut muncul. Apakah dengan orang melakukan seperti itu, masalah hidupnya itu selesai? Tidak ya, tentu tidak. Nah, apakah kita juga seperti itu? Contoh yang tadi, mungkin bisa saja. Misal di tempat kerja, pekerjaan begitu berat kita rasa, malas jadinya ke kantor. Apa yang kita bikin? Ya ndak hadir ke kantor, pura-pura bilang sakit ya, mungkin. Nah, tujuannya apa? Untuk menghindar. Nah, begitupun juga mungkin pada masa-masa sekolah kemarin, waktu kita masih kecil dulu. Malas ketemu guru, tidak buat PR misalnya. Apa yang kita lakukan? Minta izin ke orang tua untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi apa? Kita menghindar, gitu. Tapi masalah selesai dengan kita melakukan seperti itu? Ya tidak. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa setiap permasalahan
dapat diselesaikan. Oke, dapat diselesaikan. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi dan berusaha untuk mencari solusinya. Jadi mau ndak kita berusaha untuk menyelesaikannya? Nah, itu kembali lagi ke diri kita. Mau ndak? Nah, apa yang kita lakukan ketika kita dihadapi oleh masalah? Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, apa yang biasa dilakukan? Biasa kalau ibu-ibu pergi shopping ya, pergi ke mall, jalan-jalan ya supaya enggak terlalu penak lah pikirannya. Ada juga orang biasa larinya malah ke makan. Kalau dia stres, malah banyak makannya. Nah, apalagi yang biasa Bapak Ibu lakukan kalau dalam situasi yang lagi banyak pikiran? Tidur. Nah, biasa tidur. Jadi dipikir kalau tidur ya sudah, nanti bisa lebih fresh lagi gitu. Oke, itu hanya menunda sementara tapi bukan menyelesaikan. Nah, jadi apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita merasa masalah kita itu begitu berat, orang-orang di sekitar saya itu kurang baik, saya juga kurang baik. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama, cintailah diri kita sendiri dulu. Nah, apa maksud dari mencintai diri sendiri? Nah, di sini tolong jangan disalahartikan bahwa kalau kita mencintai diri sendiri itu berarti kita egois. Bukan di sini artinya. Bukan berarti kita egois hanya memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, bukan itu. Jadi ada satu kalimat yang saya senang lihat dari buku yang ada di gambar ya. Judulnya The Art of Being Alone. Nah, kalau Bapak Ibu dapat ini buku, bagus, isinya bagus. Jadi saya tahu ini buku karena di Instagram saya ada follow orang yang biasa review buku. Terus dia ambil kutipan-kutipan yang bagus menurutnya. Dan ketika saya baca, oh ya, saya juga merasa ini bagus kutipannya. Nah, jadi di buku ini mengajarkan tentang bagaimana kita bisa melihat diri kita, menerima diri kita, kemudian berusaha untuk mengembangkan diri kita menjadi versi yang lebih baik. Jadi tujuan dari buku ini seperti itu. Nah, jadi ini bagus kalau bisa Bapak Ibu dapatkan dan bisa dibaca. Nah, jadi kutipan yang saya highlight dari buku ini adalah bahwa mencintai diri sendiri yang pertama adalah tahu. Jadi di situ dia tulis knowing. Tahu apapun yang ada dalam diri kita. Baik buruknya kita tahu apa yang ada dalam diri kita. Oke, saya sadar saya sombong misalnya, mungkin karena materi saya berlebih ataukah mungkin banyak hal-hal baik yang ada dalam diri saya dan itu membuat saya sombong. Oke, saya sadar saya sombong. Selanjutnya, oke, saya sadar saya tidak pintar misalnya. Saya sadar saya sering berperilaku yang kasar, berucap yang tidak baik. Oke, saya sadari itu. Saya sering menjahati orang misalnya, iya, saya sadari juga itu. Jadi tahu semua apa yang baik dan yang tidak baik dalam diri kita. Nah, oke, setelah kita tahu, apa lagi yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah terima. Terima apapun baik buruknya kita. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya. Ketika kita tidak bisa menerima ya diri kita ya, saya tidak cukup baik dalam melakukan ini. Loh kok saya suka banyak melakukan kesalahan, loh kok saya suka melakukan hal-hal buruk. Kita sering menyalahkan diri kita dan itu sebenarnya membuat diri kita itu lebih terpuruk. Nah, tapi ketika kita menyadari iya, memang saya melakukan hal tersebut, saya adalah orang yang tidak baik, iya, terima itu. Oke, jadi setelah kita analyze diri kita bagaimana, kita terima, tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah berperilakulah yang baik ke diri kita sendiri. Jadi hal pertama, berperilaku yang baik dulu
ke diri kita. Maksudnya apa? Ya, ketika kita sadar kita ini kurang baik ya kita berusaha untuk mengurangi hal tersebut. Oke, saya sadar saya sering berkata kasar, berperilaku kasar ke orang tua saya, ke anak, ke suami atau ke istri saya. Oke, kalau kita mencintai diri kita, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Baik, kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam bersikap, saya akan lebih baik lagi dalam berucap. Nah, dengan melakukan hal seperti itu, rasa bersalah, rasa yang kita senang, yang kita tidak senangi dalam diri kita itu bisa pelan-pelan terkikis. Nah, jadi tujuan dari kita mencintai diri kita adalah berusaha membuat diri kita menjadi lebih baik dari setiap harinya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa bahwa oh, saya masih begini-gini saja, sikap saya masih begini-gini saja, dan belum ada usaha ke arah sana, ke arah yang lebih baik. Ya, saya bertanya balik ke kita semua, apakah kita sudah betul-betul mencintai diri kita? Sama seperti sekarang, pada saat Bapak, Ibu datang ke wihara, ya, saya merasa ya Bapak, Ibu mulai mencintai diri Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena jika tujuannya baik, yaitu untuk menambah kebajikan, untuk menambah karma baik, ya berarti Bapak dan Ibu sudah ada perasaan bahwa memang saya mencintai diri saya. Karena saya berusaha melakukan yang terbaik untuk diri saya sekarang dan untuk di masa depan. Karena Bapak dan Ibu tahu ketika saya melakukan hal yang baik di hari ini, pasti di masa depan saya akan menuainya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu belum melakukan hal yang baik sekarang, berarti kesadaran akan mencintai diri sendiri itu mungkin masih betul-betul minim. Nah, jadi belajarlah mencintai diri kita terlebih dahulu. Ketika kita mencintainya, maka kita akan berusaha melakukan hal-hal baik kepada diri sendiri. Nah, jadi poin pertama itu, terima diri apa adanya dan lakukan hal yang lebih baik kepada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kita lakukan? Oh ya, sebelum saya pindah ke poin berikutnya, ada salah satu kisah pada zaman Sang Buddha, yaitu kisah dari Lakundaka Badhya. Jadi beliau ini adalah biku di Wihara Jetawana. Nama beliau Lakundaka. Nah, Lakundaka artinya pendek. Nah, jadi biku ini punya badan yang pendek. Nah, karena punya fisik yang mungkin bagi sebagian orang anggap itu hal yang kurang ya, yang pendek fisiknya. Nah, jadinya biku-biku lain yang masih kurang kebijaksanaannya itu sering mengganggu dan mencela dia. Bahkan sering melakukan hal-hal kasar ke dia. Nah, biasa ya kita lihat kalau teman kita ada yang mungkin lebih pendek dari kita, terus ada orang jahil, apa yang biasa dia lakukan? Pak, biasa dipukul kepalanya kan. Atau kadang dimain-mainin telinganya. Nah, Bante ini begitu. Jadi biasa dipukul kepalanya, dimainin telinganya, kemudian biasa diganggu juga mukanya, karena gampang ya kalau posisinya pendek. Nah, karena sering seperti itu, apa yang Bante ini lakukan? Apakah dia melakukan hal-hal yang kasar, membalasnya? Ternyata tidak. Jadi biku ini sudah cukup mempunyai kebijaksanaan. Jadi yang dia lakukan hanya menegur dengan cinta kasih. Memberitahu teman-temannya atas perbuatan yang tidak baik itu. Nah, atas perilakunya tersebut, maka Sang Buddha membabarkan baik Dhammapada ini. Selo yata eka gano, watena na samirati, ewa ninda pasang sa, na saming janti pandita.
bagaikan batu karang yang tak tergoyangkan oleh badai. Demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Nah, jadi terkadang hal-hal yang membuat kita itu minder ataukah tidak senang akan diri kita ya ketika kita mendengar orang lain mencela diri kita. Nah, jadi dari kisah ini kita belajar bahwa jika kita tahu celaan tersebut bukanlah hal yang bermanfaat bagi diri kita, ya sudah, jangan didengar, diabaikan saja. Karena ketika kita memasukkannya di hati, mendengarnya ya kita membuat diri kita menjadi terganggu dan membuat kita tidak bahagia tentunya. Oke, selanjutnya apa lagi sih yang perlu kita lakukan? Nah, yang berikutnya adalah kita perlu positive thinking. Jadi berpikir positif terhadap semua kondisi yang terjadi yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena ini adalah hal yang penting. Bereaksi positif terhadap suatu hal yang terjadi dengan kita itu penting untuk kita lakukan. Kita sama-sama tahu bahwa pikiran adalah pelopor ya. Jadi ketika pikiran kita bereaksi negatif terhadap suatu hal yang terjadi ke kita, ya pasti segala upaya, usaha yang kita lakukan akan mengarah ke negatif. Tapi ketika kita bereaksi yang positif, iya, pasti tindakan, ucapan, perilaku kita juga akan mengarah ke yang positif. Ketika dihadapkan oleh suatu masalah, ya oke, mungkin di awalnya susah diterima, tapi jangan berlarut-larut dalam keadaan seperti itu. Berusaha melihat sisi lain dari masalah yang terjadi dalam hidup kita dan berpikir positif atas hal tersebut. Nah, yang mungkin bisa membangun pikiran positif kita, ada beberapa poin yang saya angkat di sini agar kita lebih positif dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita, yaitu pertama, kita perlu pahami dan yakini, ya kuncinya di situ, yakini hukum sebab akibat. Oke, kita sama-sama tahu hukum sebab akibat, tapi apakah kita paham? Kita betul-betul mengerti? Ataukah kita hanya sebatas tahu? Nah, kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, apakah ketika menghadapi suatu masalah selalu menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri? Jika iya, mungkin pemahaman akan hukum sebab akibatnya masih minim. Salah satu parita yang saya senang baca sebenarnya, yang tadi sudah dibacakan oleh pemimpin Pujab juga, yaitu Abinha Pacawekanapata. Nah, ketika Bapak Ibu menghayati dengan baik arti dari parita ini, maka kita akan lebih bisa menghadapi segala kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Aku wajar mengalami usia tua. Ya, kadang ketika orang tidak bisa menerima usia tua, ya bisa saja dia stres ya, timbul masalah di situ. Ya, tapi ketika kita memahaminya, saya wajar mengalami usia tua. Ya sudah, ya memang sudah waktunya tua ya tua gitu. Nah, kemudian berikut lagi, saya wajar menyandang penyakit. Terkadang kita susah ya menerima penyakit yang menghampiri kita ataukah keluarga kita, apalagi kalau misalnya sakitnya itu cukup berat. Nah, ayo kita pahami, aku wajar menyandang penyakit. Ya memang wajar kita sakit, ya mau diapa lagi gitu. Selanjutnya lagi, wajar mengalami kematian. Kita sulit menerima ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Berat pastinya. Nah, tapi jangan berlarut-larut akan hal itu. Pahami, wajar setiap orang mengalami kematian. Selanjutnya,
Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir, berkerabat, bergantung dengan perbuatanku sendiri. Apapun yang saya lakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Itulah yang akan kutuai. Jadi ketika dihadapkan oleh suatu kondisi yang berat, kita bisa coba memahami, oh ya, ini mungkin adalah buah karma dari apa yang telah saya lakukan. Ya sudah, kita terima. Jadi kita pelan-pelan membangun pikiran positif di situ dengan lebih memahami tentang hukum sebab akibat. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa menjadi bahan untuk membangun pikiran positif kita? Yaitu sadari akan Ataloka Dhamma. Nah, Ataloka Dhamma yaitu 8 kondisi duniawi. Pasti Bapak Ibu sudah sering dengar ya. 8 kondisi duniawi yaitu untung, rugi, kaya, miskin, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal. Oke, terkait 4 kondisi yang baik-baik. Bagaimana dengan 4 kondisi lainnya yang tidak baik-baik saja? Rugi, miskin, dicela, tidak terkenal. Ya, itulah kondisi duniawi yang harus kita hadapi. Karena kita hidup di dunia yang memang yang akan mempertemukan kita dengan 8 kondisi ini gitu. Jadi ya sudah, terima saja yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita kembangkan dalam pikiran kita? Sadari bahwa segala yang terjadi mungkin adalah kesempatan untuk kita mengembangkan diri kita. Mungkin kalau kita dikasih begitu banyak tugas di tempat kerja, awalnya kita menolak, tapi coba sadari, kalau saya tidak dikasih tugas seperti ini, mungkin saya tidak akan tahu, mungkin saya tidak akan mahir, dan mungkin saya tidak akan ahli. Mungkin seperti itu. Jadi cari hal-hal yang bisa mendorong kita, mensupport kita, memberikan kita semangat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan menyerah, jangan mengeluh dengan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, poin yang kedua terkait hal tersebut, berpikirlah positif. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Yaitu bergaullah dengan orang bijak. Nah, dalam Manggala Sutta ya, salah satu berkah utama, Bapak Ibu pasti tahu bahwa bergaul dengan orang bijak itu adalah salah satu berkah utama. Orang bijak di sini tidak harus selalu bante menurut saya. Untuk poin yang saya angkat di sini. Jadi orang bijak di sini bisa kita kategorikan juga untuk mereka yang bisa memberikan kita masukan akan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Jadi bergaul dengan orang-orang seperti ini tentu bisa memberikan hal-hal positif ke diri kita. Karena terkadang kita butuh bantuan dari orang lain ya. Oke, diri sendiri kita memang adalah subjek yang utama. Tapi ada kondisi di mana kita butuh support dari orang ya tujuannya untuk mengingatkan kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya juga dalam Sigala-Wada Sutta, Sang Buddha ada mengajarkan tentang bagaimana kita bisa memilih teman yang setia, teman yang baik. Nah, jadi dalam Sigala-Wada Sutta di sini, Sang Buddha ada membuat 4 kategori atau 4 jenis. Jadi 4 jenis teman yang setia. Yang pertama yaitu teman yang suka membantu. Nah, jadi hendaknya kita bisa memiliki teman-teman yang bisa membantu kita. Jika kita baca lebih detail lagi tentang sutta ini, Sang Buddha membabarkan bahwa teman yang suka membantu itu ialah ia yang menjagamu ketika kamu lengah, menjaga hartamu ketika kamu lengah, dan juga melindungimu ketika kamu dalam kondisi takut.
Jadi intinya teman yang bisa membantu kita dalam kondisi kita yang kurang baik. Selanjutnya, teman di saat bahagia maupun tidak bahagia. Jadi teman yang bisa memberitahukan rahasianya kepada kita, kemudian menjaga rahasia kita juga, tidak membiarkanmu dalam kemalangan, ia mengorbankan hidupnya demi dirimu, atau dia mengorbankan waktunya demi dirimu. Jadi teman di saat bahagia maupun tidak bahagia. Nah, kemudian jenis yang berikutnya teman setia, yaitu teman yang menunjukkan jalan yang benar. Jadi ia mencegahmu melakukan kejahatan. Ia mendukungmu melakukan kebaikan. Ia memberitahukan apa yang tidak engkau tahu dan juga menunjukkan jalan menuju ke alam surga. Jadi poin yang ketiga, teman yang menunjukkan jalan yang benar. Nah, kemudian jenis yang terakhir yaitu teman yang bersimpati. Ia tidak bergembira di atas kemalanganmu. Ia bergembira di atas keberuntunganmu. Ia menghentikan mereka yang mencelamu. Ia menghargai mereka yang memujimu. Nah, jadi hendaknya kita bisa memiliki teman-teman yang seperti ini ya. Yang ada di saat suka dan duka kita, yang bisa membantu kita. Semoga kita punya teman-teman seperti ini. Dan kalau kita sudah punya teman-teman seperti yang ini, dijaga. Dan dilakukan hal yang sebaliknya juga ke mereka. Gitu. Nah, tapi kalau kita belum menemukan orang-orang yang seperti ini, bagaimana dong? Ya ayo, kita menjadi orang yang seperti ini, kita menjadi teman yang seperti ini bagi teman kita. Bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ingat kembali, apa yang kita lakukan ya, hal-hal yang baik yang kita lakukan, itu pasti akan kembali lagi ke kita. Jadi, yang perlu kita lakukan ketika menghadapi masalah, beberapa poin tadi ya, terima diri kita apa adanya, perbaiki diri kita menjadi versi yang lebih baik, kemudian senantiasa berpikir positif ketika kita menghadapi masalah, dan selanjutnya ya mari bergaul dengan orang-orang yang bisa mensupport kita menjadi lebih baik juga. Nah, jadi poin dari hal yang saya bawakan hari ini yaitu masalah yang terjadi dalam hidup kita, ya jangan kita menyalahkan orang lain ataukah menyalahkan diri sendiri. Kita terima semuanya yang terjadi dalam diri kita dan mari melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti Dhammapada 157 ya, yang Sang Buddha sudah babarkan. Bila orang mencintai dirinya, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Nah, apa itu 3 masa dalam kehidupannya? Yaitu masa kanak-kanak, masa sekarang, remaja, maupun nanti di masa tua. Oke, ketika kita menyadari bahwa masa kemarin sudah kita lewati dengan kurang baik, dengan sikap dan perilaku kita yang kurang baik, ya ayo kita perbaiki sekarang. Masih ada waktu sekarang untuk kita perbaiki. Dan semoga ke depannya juga masih ada waktu untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga senantiasa kita semua berbahagia. Semoga orang-orang di sekitar kita dan semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.